warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi ujian akhir semester saya dalam mata kuliah pemrograman visual. Kali ini saya akan membuat sebuah program aplikasi CRUD, di mana CRUD itu merupakan singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Aplikasi yang akan saya buat ini masih sangat berhubungan dengan tugas UTS sebelumnya yang sudah saya buat video juga sebelumnya. Nah, di mana tugas UTS sebelumnya saya sudah membuat sebuah form login sederhana yang nantinya akan berhubungan dengan aplikasi CRUD yang akan saya buat ini. Baik, kita langsung saja membuat aplikasi CRUD-nya dengan langkah pertama, yaitu kita akan membuat database dengan menggunakan Microsoft Access. Di sini saya menggunakan Microsoft Access 2007. Yang pertama yaitu TBL user, sebuah tabel yang saya beri nama TBL_user. Untuk mengeceknya, kita klik TBL user ini, kemudian kita klik dua kali. Nah, di sini saya sudah mengisi user ID, username, user password, dan user level. Karena TBL user ini merupakan tabel yang saya buat sebelumnya, di mana tabel ini merupakan tabel form login pada program tugas UTS yang sudah saya buat. Nah, untuk mengeceknya kembali dengan cara klik view, kemudian klik design view. Nah, di sini saya sudah menjelaskan di video sebelumnya file name dan tipe data ini. Saya jelaskan kembali, di mana di TBL user ini ada 4 file name, yaitu user ID dengan tipe data text, username dengan tipe data text, dan user password dengan tipe data text, dan juga user level dengan tipe data text dengan file size yang berbeda-beda. Nah, di TBL user ini sudah terisi dengan dua, yaitu USR001 dan USR002 dengan username, user password, dan user level yang berbeda-beda. Kemudian langkah kedua, kita harus membuat tabel yang kedua, yaitu di sini saya memberinya dengan nama TBL_mahasiswa. Kita klik, kemudian kita klik view, kemudian design view untuk mengeceknya kembali. Nah, di TBL mahasiswa, maaf ini bukan mahasiswa, kita klik dulu, kemudian kita klik view, design view. Nah, di TBL mahasiswa ini ada beberapa file name yang saya masukkan, antara lain seperti name dengan tipe data text, file size-nya 20, file name nama dengan tipe data text, file size-nya 50, file name ketiga yaitu jenis kelamin dengan tipe data text, file size-nya 2, alamat mahasiswa, tipe datanya text dengan file size-nya 100, TLP_MHS ini merupakan telepon mahasiswa dengan tipe data text, file size-nya 15, dan yang terakhir yaitu URLG. URLG ini merupakan yang nantinya akan digunakan untuk memasukkan foto ke dalam sebuah program yang akan kita jalankan nanti dengan tipe data text dan file size-nya harus 255. Kemudian kita klik TBL MHS ini. Nah, di sini saya sudah banyak mengisi data-datanya karena saya sudah beberapa kali menjalankan programnya. Di sini saya sudah mengisi 4 data, yaitu dengan NIM, nama, jenis kelamin, alamat mahasiswa, dan telepon mahasiswa yang saya isi semua, dan URLG-nya saya hanya memasukkan di Rikam Angelina saja. Nah, kemudian setelah kita membuat database-nya, langkah selanjutnya yaitu, nah jangan lupa kalian simpan database-nya sesuai, dimana simpan database kalian itu di project, kemudian project yang kalian buat untuk aplikasi CRUD itu diberikan nama apa. Di sini saya memberikan nama app project, kemudian klik. Nah, klik lagi app project, klik bin, kemudian debug. Nah, database yang kita buat tadi dengan dua tabel, yaitu TBL user dan TBL MHS, di
di sini saya memberikan namanya DB aplikasi, harus disimpan di dalam project, dan nama project yang kalian buat, kemudian di bin dan di debug. Harus disimpan di situ. Kemudian kita keluarkan database-nya. Kemudian kita akan lanjut ke bagian project. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan bagian project form 1 design, di mana form 1 design ini merupakan form login. Form login ini adalah form yang sudah saya buat pada saat tugas UTS sebelumnya. Yang pertama yaitu di sini saya rubah, di mana form login sebelumnya di sini merupakan user ID dan password. Karena ini merupakan aplikasi CRUD, jadi saya rubah menjadi NIM dan nama. Kemudian ada buton login dan buton cancel. Kemudian pada bagian form login ini, kalian jangan lupa mengubah pada bagian propertiesnya, yaitu bagian start positionnya ini menjadi center screen. Kenapa? Karena gunanya apabila kita menjalankan programnya, maka form login akan muncul tepat di tengah-tengah layar. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengisi bagian coding dari form login ini, yaitu yang pertama kita akan mengisi bagian coding di title form login ini dengan cara klik 2 kali. Nah, import sistem data oleh DB ini letakkan di atas public class. Nah, guna dari coding ini nantinya apabila kita menjalankan programnya, maka NIM dan nama akan kosong. Kita kembali lagi ke form 1 design. Kemudian kita akan mengisi bagian coding di buton login, yaitu klik 2 kali bagian login. Nah, di sini yang saya buat ini merupakan coding yang harus diisi pada buton login. Buton login ini digunakan apabila kita sudah memasukkan NIM dan nama yang benar, maka ketika kita mengklik login, maka akan muncul form aplikasi data prodi. Namun, jika kita memasukkan NIM dan nama yang salah, maka kita akan muncul dialog bahwa NIM atau nama salah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita kembali ke form 1. Kita klik 2 kali pada buton cancel. Di sini juga kita harus mengisi bagian buton cancel, di mana buton cancel ini apabila kita mengklik buton cancel, maka program akan berhenti dan tertutup. Form login akan tertutup. Kemudian kita akan mengisi bagian coding bagian buton login, yaitu klik 2 kali. Nah, di sini adalah yang saya blok ini. Nah, yang saya blok ini merupakan coding yang harus dimasukkan pada buton login. Nah, guna dari coding ini nantinya akan berguna pada saat program dijalankan. Jika kita memasukkan NIM dan nama yang benar, maka ketika kita mengklik tombol login, maka kita akan ke form utama, kita akan ke form selanjutnya. Namun, apabila kita memasukkan NIM dan nama yang salah, maka akan muncul dialog bahwa NIM dan nama salah. Nah, kemudian kembali lagi ke form 1 design, kita akan memasukkan coding di bagian cancel dengan cara klik 2 kali. Kemudian di bagian cancel ini, saya memasukkan coding yang saya blok ini. Sedikit coding yang dimasukkan pada bagian cancel. Nah, di bagian cancel ini gunanya apabila kita pada saat menjalankan sebuah program, kemudian kita mengklik buton cancel, maka kita akan keluar dari program dan form loginnya akan tertutup. Selanjutnya yaitu di bagian show password dan hidden password ini juga saya memasukkan coding. Sebenarnya di sini tidak terlalu digunakan di bagian show password dan hidden password ini, namun karena pada form login sebelumnya saya memasukkan, jadi di sini saya memasukkan kembali. Nah, coding yang saya masukkan ini bagian show password dan ini bagian hidden passwordnya. Pada form login juga kalian jangan lupa memasukkan coding di bagian modul 1. Nah,
di bagian modul 1 ini sangat penting karena akan menghubungkan ke database yang telah kita buat tadi. Nah, di bagian lokasi DB ini, provider ini merupakan Microsoft Access tipe berapa yang kalian gunakan. Misalnya, saya tadi menggunakan Microsoft Access tipe 2007, maka Microsoft-nya di sini 12 oleh DB-nya. Kemudian source-nya ini mengapa DB aplikasi .acdb, karena DB aplikasi ini merupakan nama file database access yang sudah saya buat tadi. Kemudian setelah form 1 form login selesai, kita lanjut ke form 2, yaitu bagian aplikasi data prodi. Nah, di sini saya memasukkan 4. Nah, di data kelas saya masukkan TI4A, TI4B, dan TI4C. Nah, menggunakan toolstrip. Data prodi saya masukkan teknik informatika, akuntansi, teknik pendingin. Prodi yang ada di Politeknik Sekayu. Kemudian data admin dan keluar. Lanjut, kita akan mengisi bagian coding di bagian aplikasi data prodi ini. Yang pertama kita akan mengisi bagian data aplikasi data prodi dengan cara klik 2 kali. Kita mengisi data bagian di aplikasi data prodi ini, kita hanya mengisi coding di bagian data admin dan keluar. Klik 2 kali pada data admin. Nah, di bagian data admin ini, kita akan memasukkan codingnya. Kita klik lagi. Nah, di bagian data admin, saya memasukkan coding seperti berikut ini, yang saya build ini. Guna dari coding data admin ini, gunanya apabila kita mengklik data admin, maka form admin akan muncul. Kemudian, di form 2, yaitu kita memasukkan di bagian coding keluar, klik 2 kali. Guna dari keluar ini, apabila kita mengklik keluar, maka program akan berhenti dan akan tertutup juga. Di bagian buton batal ini, kita juga akan memasukkan bagian codingnya dengan cara klik 2 kali. Kemudian inilah coding di bagian buton batal. Gunanya buton batal ini apabila kita akan melakukan perintah sebelumnya, namun tidak jadi untuk melakukan perintah tersebut, maka tinggal kita klik saja buton batal tersebut. Selanjutnya kita kembali ke form 3 dan buton terakhir, yaitu kita akan klik 2 kali. Kita akan mengisi coding di bagian buton keluar. Nah, guna dari buton keluar ini, apabila kita mengklik buton keluar, maka form data admin akan tertutup. Nah, selanjutnya kita akan mengisi coding di bagian feature box. Nah, kita klik 2 kali, kita akan mengisi di bagian coding feature box. Kita ulang lagi. Nah, di sini. Ini adalah merupakan coding di bagian feature box yang harus dimasukkan. Guna dari feature box ini, apabila kita menekan bagian feature box, maka kita bisa memilih foto yang akan dimasukkan dalam data tersebut. Kita bisa memilih foto yang akan ditampilkan dalam mode stretch. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan memasukkan coding di bagian data grid view. Ketika klik di bagian data grid view, nah di bagian data grid view ini gunanya ketika diklik maka form edit akan aktif. Nah, selesai. Di sini saya sudah menjelaskan bagian tata cara, desain, bagian database-nya, bagian desain, bagian coding-coding yang harus dimasukkan.
Baik, langkah selanjutnya kita akan menjalankan program yang sudah kita buat tadi. Apakah programnya akan berhasil atau tidak? Dengan cara klik F5 di bagian keyboard komputer Anda, atau dengan cara klik Start Debugging ini, dengan cara klik 2 kali. Nah, kemudian akan muncul form login terlebih dahulu. Kita akan memasukkan NIM dan nama yang sudah kita buat di database sebelumnya. Di sini saya akan memasukkan NIM dan nama 55401 18046. Namanya Rika Angeliani. Di sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu apabila kita memasukkan NIM ataupun namanya salah. Nah, di sini kan seharusnya NIM-nya 046, namun saya rubah menjadi NIM yang salah. Nah, ketika kita mengklik login, maka akan muncul dialog bahwa NIM atau nama salah. Kita klik OK. Nah, jika salah, dia tidak akan muncul form berikutnya. Dia akan muncul form dialog bahwa NIM atau nama salah. Ketika kita memasukkan NIM dan nama benar, kita klik login, maka akan muncul form aplikasi data prodi. Nah, di form aplikasi data prodi ini terdapat data kelas yang terdiri dari TI4A, TI4B, dan TI4C. Data prodi terdiri dari prodi-prodi yang ada di Politeknik Sekayu, yaitu Teknik Informatika, Akuntansi, dan Teknik Pendingin. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan data admin. Ketika kita mengklik data admin, maka akan muncul form data admin. Caranya yaitu klik. Nah, akan muncul form data admin seperti berikut ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa data-data yang ada di bawah ini merupakan data-data yang sebelumnya saya masukkan pada saat di database. Di sini saya akan menggunakan tombol atau buton tambah terlebih dahulu untuk menambah data yang akan kita masukkan. Kita klik tambah, kemudian kita masukkan data. Input data, isi laki-laki, kemudian isi alamatnya, kemudian isi nomor teleponnya, kemudian kita isi fotonya dengan cara klik, lalu kita pilih foto ini. Fotonya terserah mau foto yang mana. Nah, kemudian kita pilih simpan. Nah, kenapa tidak bisa menyimpan data yang kita baru akan tambahkan ini? Karena NIM yang kita masukkan itu adalah NIM-nya sudah ada, terdapat data yang ada di bawah ini, yaitu dengan NIM 046 itu sudah terdaftar bahwa NIM 046 dengan nama Rika Angeliani. Jadi kita tidak bisa menambahkan dengan NIM yang sama. Kita klik OK, kemudian kita klik tambah lagi. Kita akan memasukkan dengan NIM yang baru 55418-017. Kemudian namanya yaitu misalnya Raffi Ahmad. Jenis kelaminnya isi laki-laki, kemudian alamatnya isi misalnya Sekayu. Nomor teleponnya yaitu kita isi juga. Kita masukkan fotonya. Terserah mau foto yang mana. Misalnya kita masukkan foto gini. Nah, open. Kemudian, bagaimana cara kita menyimpan data yang akan kita masukkan ini? Caranya yaitu klik simpan. Klik button simpan. Nah, input data sukses. Ketika muncul dialog bahwa input data sukses, maka berarti data yang kita masukkan itu sukses. Caranya, untuk mengeceknya, kita akan cek di sini. Apakah ada data yang baru saja kita masukkan tadi? Dengan nama NIM 017, Raffi Ahmad, laki-laki, Sekayu, dengan nama file fotonya ini. Kemudian misalnya kita akan mengedit sebuah data. Misalnya kita akan mengedit data yang Febri ini. Nah, kita mengedit data Febri dengan cara kita klik dulu bagian data yang akan diedit. Kemudian kita ubah apa yang perlu diedit di data
ini, misalnya saya akan menambahkan namanya menjadi Febri Andika. Nah, Febri Andika. Kemudian kita klik edit, update data sukses, kita klik OK. Nah, kita lihat apakah Febri tadi dengan nama yang saya tambahkan di belakangnya yaitu Febri Andika, apakah berubah? Nah, berubah. Itulah gunanya buton edit di sini. Misalnya, kita akan menghapus bagian data Medi Andika ini. Misalnya akan menghapus. Nah, kita klik dulu, kita pilih, kemudian kita klik hapus. Nah, yakin Anda menghapus, yakin akan menghapus. Jika kita tidak jadi ingin menghapus, maka kita klik no. Nah, kemudian kita akan menghapus kembali. Kita klik hapus. Nah, kenapa muncul dialog seperti ini? Karena sebelum kita menghapus data, kita harus memilih dulu data mana yang akan kita hapus. Nah, tidak ada data yang akan dihapus karena sebelumnya kita belum memilih data yang akan dihapus itu. Nah, jadi kita pilih dulu. Nah, misalnya saya akan menghapus data 046 Rika Anjuliani. Kemudian kita atau data Medi Andika. Nah, kemudian kita klik hapus. Klik hapus di sini tidak ada foto karena saya tidak memasukkan foto karena ini merupakan data yang saya masukkan di database. Kemudian klik hapus, kemudian klik yes, yakin Anda menghapus, kemudian klik yes. Nah, hapus data sukses. Kita periksa kembali apakah data yang bernama Medi Andika itu telah terhapus atau belum. Nah, sudah tidak ada lagi. Kemudian kita menggunakan buton batal. Gunanya buton batal ini apa? Misalnya kita mengklik sebuah data di sini. Nah, misalnya kita mengklik data Raffi Ahmad ini dengan NIM 017. Namun kita tidak jadi untuk data tersebut atau kita tidak jadi untuk mengedit data ini. Kita langsung tinggal klik batal saja, klik batal. Kemudian kita akan logout terlebih dahulu. Kita klik keluar. Maka jika kita mengklik keluar, maka form data admin akan tertutup. Klik. Kita logout terlebih dahulu dengan cara klik keluar di aplikasi data prodi ini. Nah, selesai. Kemudian kita akan login kembali setelah kita logout tadi. Kemudian kita akan login kembali dengan NIM dan nama yang barusan kita masukkan. Dengan NIM dan nama yang baru. 554118 yang saya masukkan tadi. Namanya yaitu tadi saya masukkan dengan nama Raffi Ahmad. Kemudian kita klik login. Nah, berhasil. Artinya data yang kita masukkan tadi dengan login NIM dan nama yang berbeda, artinya kita bisa. Coba kita klik data admin. Nah, bisa. Berarti berhasil. Kita juga bisa mengedit, bisa menambah atau menghapus, simpan dan batal. Misalnya kita akan menambah data lagi. Misalnya kita menambah data, klik tambah 5541180019. Di sini namanya yaitu Titi misalnya. Perempuan, alamatnya yaitu Kaliwara misalnya. Kaliwara, nomor teleponnya. Masukkan foto, terserah mau foto yang mana. Nah, kemudian kita simpan. Input data sukses. Apakah ada titik di sini? Nah, ada. Berarti program yang saya buat ini berhasil. Kita keluar. Kemudian kita logout. Kita keluar.
Artinya program yang saya buat ini berhasil dan semua buton semuanya dapat digunakan. Itulah cara membuat aplikasi CRUD. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf karena saya di sini juga masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.